mendaki ke Bukit Sion. Dipersilakan duduk kembali ya. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Yang akan berdoa Kak Anis. Silakan Kak Anis. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau pimpin kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Dengerin firman Tuhan ya. Dipersilakan Alkitabnya. Nah, nanti yang akan membawakan firman Tuhan yaitu Kanuke. Sebelumnya kita mau nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat dan sukacita selalu ya? Oke, puji Tuhan. Hari ini Kanuka mau bercerita buat adik-adik. Adik-adik pasti mau denger kan? Iya, kita masih di rumah ya ibadahnya, ibadah sekolah minggunya. Gak apa-apa, tapi gak boleh mengurangi rasa sukacita dan syukur kita ya adik-adik ya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan berikan kepada kami kekuatan agar kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Kanuke yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Ulang lagi ya. Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Nanti adik-adik minta bacakan mama papa ya, atau kakak. Boleh juga dibacakan sama kakak ya, sambil baca bersama-sama. Oke, ceritanya tentang apa ya adik-adik ya? Adik-adik, aku mau tanya. Adik-adik tahu tanah nggak? Tanah. Lihat ya, ada gambar tanah nih. Nah, itu tanah. Nah, adik-adik, tanah itu untuk apa ya? Wah, ternyata tanah itu bisa menghasilkan makanan.
yang bisa membuat kita sehat dan kuat. Iya. Nah, kalau tanaman, pohon-pohonan, tanamnya di mana? Iya, betul, di tanah. Kita menanam apa? Bisa menanam pohon buah, pohon sayur, pohon bunga, dan banyak-banyak pohon-pohon dan buah-buahan. Tanam-tanaman sayur-sayuran juga bisa. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, ternyata tanah itu bisa membuat kita sehat ya. Ternyata tanah itu bisa memberikan kita makanan ya. Iya, melalui tanaman-tanaman itu yang tadi kita tanam di tanah itu. Nah, adik-adik, di dunia ini banyak orang miskin. Adik-adik tahu ya, orang miskin itu seperti apa sih? Ya, seperti itu. Gambarnya ada ya, adik-adik bisa lihat ya. Nah, kasihannya mereka ya. Orang miskin itu apa sih? Ya, betul. Orang miskin itu adalah orang yang tidak cukup mempunyai banyak uang. Uangnya hanya sedikit. Gak punya uang kadang-kadang. Gak punya makanan kadang-kadang. Kasihan gak? Kasihan ya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu kita mau dengar satu cerita nih. Yang tadi diambil dari apa? Dari mana? Di Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Ceritanya dulu kala Tuhan memerintahkan untuk orang-orang Israel mengumpulkan semua hasil panennya di tahun Sabat. Nah, apa tuh tahun Sabat? Tahun Sabat itu tahun ke-7. Ya adik-adik ya, tahun ke-7. Nah, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan tahun Sabat. Apa yang harus mereka lakukan di tahun Sabat itu? Tuhan bilang, pada tahun Sabat semua orang Israel yang punya kebun, yang punya taman, yang punya lahan, dan punya hasil panen, seluruh hasil tanamannya, seluruh hasil panennya harus diberikan kepada orang-orang miskin. Begitu adik-adik. Jadi pada tahun Sabat, pada tahun ke-7, semua hasil panen orang Israel harus dikumpulkan dan harus diberikan kepada siapa? Iya, kepada orang-orang miskin di sana. Begitu. Nah, agar apa ya? Karena Tuhan mau orang miskin itu bisa makan enak seperti orang-orang Israel yang lain, seperti adik-adik juga. Gitu, ya. Nah, kenapa begitu ya? Ya, karena Tuhan Yesus sayang sama orang miskin. Ternyata orang miskin juga disayang sama Tuhan, adik-adik. Ya, nah Tuhan nggak mau dia lapar. Tuhan nggak mau mereka kelaparan. Adik-adik pernah lapar nggak? Kamu pernah loh lapar loh adik-adik. Ya, kamu belum beli makanan nih, belum punya makanan. Aduh, rasanya perutnya sakit sekali. Ya, rasanya sakit, aduh lapar, kadang-kadang bunyi-bunyi, kerucuk gitu. Pasti adik-adik pernah merasakan. Ya, tanya mama papa pernah lapar nggak? Kalau lapar rasanya gimana? Gak enak. Dan kalau kelaparannya kelamaan bisa bagaimana adik-adik? Ya, bisa sakit perut, langsung pusing juga. Gitu. Ya, nah adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama orang miskin nih. Adik-adik juga. Tuhan sayang sama orang miskin, adik-adik juga harus sayang sama orang miskin. Bagaimana caranya Kak Nuka? Aku nggak bisa, aku nggak tahu caranya sayang sama orang miskin. Gimana caranya? Caranya begini, adik-adik juga banyak bajunya kan. Bajunya ada yang sudah tidak terpakai, sudah nggak muat lagi bajunya. Itu bisa adik-adik berikan buat orang-orang miskin. Atau adik-adik punya makanan banyak, mama papa suka beliin banyak makanan. Sedangkan ada orang di luar yang tidak punya makanan. Ada pengemis-pengemis lewat yang kadang-kadang suka bawa anak kecil. Adik-adik bisa gitu, bisa kasih tuh makanannya itu. Begitu adik-adik. Berarti walaupun masih kecil, kita bisa berbagi juga. Kamu lupa, kamu kebawa temen, nanti dia marah. Marah nggak ya kira-kira ya? Kamu tuh, aku tungguin dari tadi, mau dipanggil. Iya, maaf, lupa, Kanuka lupa, sayang, maaf ya. Oke, adik-adik Kanuka punya teman. Kamu kenalin nama kamu ya.
ke teman-temannya Kanuke ya. Oke, yuk silakan. Halo teman-teman, nama aku Samantha. Sambal mata. Bukan. Samantha. Oh Samantha, ya kita sambal mata. Kanuke udah mau makan aja. Oke, Samantha tadi sudah dengar Kanuke cerita dari belakang. Iya. Terus Samantha gimana? Aku mau belajar berbagi Kanuke. Wih hebat. Samantha sudah mulai mau belajar berbagi loh. Samantha punya apa? Aku di rumah tuh banyak deh buku-buku cerita yang sudah pernah aku baca. Baju-baju yang sudah sempit. Lalu aku punya mainan-mainan juga. Banyak sudah tidak aku pakai. Terus Samantha mau gimana? Ya aku mau kasih orang aja. Di luar itu kadang-kadang aku lihat ada pengemis bawa anak kecil. Aku mau kasih mereka. Pinter Samantha, keren ya adik-adik ya. Oke, adik-adik Samantha sudah keren, adik-adik juga harus keren. Dari cerita ini Kanuke dan kita semua mau belajar bahwa kita harus apa Samantha? Harus mau peduli dan sayang sama orang miskin. Betul, kenapa? Karena Tuhan aja sayang sama mereka. Tuhan aja sayang sama aku. Sama Kanuke juga gak? Iya dong, Tuhan Yesus sayang sama Kanuke. Tuhan sayang banget sama Kanuke. Samantha juga. Sama adik-adik yang lain juga. Iya, Tuhan Yesus sayang sama kalian semua ya. Iya, sayang sama kalian. Sayang sama Samantha. Sayang sama Kanuke. Gitu adik-adik. Oke, ceritanya selesai adik-adik. Oke, mari bersama-sama kita belajar untuk peduli ya. Belajar untuk mau berbagi. Dan apa Samantha? Mau mengasihi orang miskin. Betul, harus mengasihi orang miskin. Betul ya adik-adik ya. Iya. Nah Samantha ceritanya sudah selesai. Ada yang hafalan? Oh iya Samantha pintar. Ada yang hafalan adik-adik. Sebentar kalau mau kebuka ya. Saya hafalnya dari mana Samantha? Belum tahu. Ih, Samantha ngintip. Oh, Samantha ngintip adik-adik. Dari mana? Coba Samantha bacakan Samantha. Dari Ulangan 15 ayat 11b. Bunyinya gimana? Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Pinter. Dari Ulangan 15 ayat 11b. Nanti anak-anak, adik-adik semua minta baca sama mama papa juga ya. Ulangan 15 ayat 11b. Kanuke akan ulangi ya. Ulangan 15 ayat 11b. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tuh, Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk berbagi adik-adik, untuk peduli. Oleh karena itu harus juga kita ikuti teladan Tuhan. Ya, ikuti perintah Tuhan. Oke adik-adik, ceritanya sudah selesai. Senang bisa bersama dengan adik-adik. Senang bisa bersama dengan Samantha juga. Samantha, ceritanya sudah selesai. Habis ini Samantha mau ngapain? Aku mau kumpulin baju-bajuku yang sudah tidak terpakai. Mainan juga, buku-buku juga. Terus aku mau kasihin orang-orang miskin yang aku lihat di depan. Pinter, Samantha langsung melakukan tuh adik-adik. Keren ya, tepuk tangan dong buat Samantha. Yeay, good job Samantha, good job. Oke, Samantha kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa tutup cerita hari ini. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Kanu akan pimpin dalam doa, Samantha juga mengikuti. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, yang mau sayang kepada orang miskin seperti Tuhan sayangi mereka.
Tuhan tolong kami supaya kami boleh jadi anak Tuhan yang baik. Kami boleh berbagi dari hal-hal yang terkecil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat papa mama, Engkau berkati papa mama kami, Engkau berkati kakak adik kami, saudara-saudara dan keluarga kami, Engkau berkati juga teman-teman kami dan ibu guru kami, dan juga kami berdoa buat bangsa kami di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Tolong kami agar kami juga boleh menjadi warga negara yang baik, yang mau mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu lagi lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Semoga firman kita hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyi satu pujian, goodbye.